Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Juliadi eh, dengan NIM 41 2020 0553. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang matematika diskrit yang mengarah ke graf. Ya sudah ya nama kelompok. Saya sendiri tadi sudah memperkenalkan dan rekan saya sama saja. Nah, di sini tentang graf. Ya, untuk awalan ini ada graf planar dan graf bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong, disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Contohnya K4 atau kubus 4, terlihat pada gambar ya, adalah graf planar karena tidak ada sisi yang saling memotong. Untuk selanjutnya ada kalimat persegi adalah graf tidak planar. Kenapa? Karena terlihat pada gambar sebelahnya ya, sebelah kanan ada sisi yang saling memotong, sehingga kalimat ini adalah graf tidak planar. Nah, graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Contohnya ada 3 ya, yang gambar A, gambar B, gambar C. 3 buah graf planar, graf B, yang graf B dan C adalah graf bidang. Aplikasi graf planar. Persoalan utility atau utility problem. Untuk gambarnya terlihat ya di layar ada 2, gambar A sama gambar B. Di gambar A adalah graf persoalan utilitas H3,3 dan yang B adalah graf persoalan utilitas bukan graf planar. Selanjutnya ada perancangan IC atau integrated circuit. Tidak boleh ada kawat-kawat di antara IC board yang saling bersilangan, dapat menimbulkan interferensi arus atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka surface juga. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah termasuk wilayah terluar. Nah, ini kemudian hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi dibalikan dengan E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang. N yang tadi dihubungkan menjadi jumlah simpul ya, keringi E, jumlah sisinya, tambah F, atau jumlah wilayah sama dengan 2. Ya, di yang itu rumus Euler. Ya. Nah, terlihat pada gambar ya, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Pada gambar di atas, E sama dengan 11 dan N sama dengan 7. F sama dengan 6, maka 7 dikurang 11 ditambah 6 sama dengan 2. Oh ya, lupa. Pada gambar ini yang merujuk hasil yang 2 ini menggunakan rumus yang di atas ya. Jadi bisa sehingga dapat menghasilkan hasil 2. Nah, sepertinya misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, di sini sudah diterangkan jawabannya. Diketahui N sama dengan jumlah simpul, sama dengan 24 ya yang tadi. Di atas planar jumlah 24 buah simpul. Maka jumlah derajat seluruh simpul dengan 24 dikali 4 sama dengan 96. Yang 4 itu yang masing-masing simpul derajatnya 4. Kemudian menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat dibagi 2, sama dengan 96 dibagi 2 sama dengan 48. Dari rumus Euler, N dikurang E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 dikurang N plus E sama dengan 2 dikurang 24 plus 48 sama dengan 26 buah. Dari soal yang di atas
banyak wilayah yang terbentuknya adalah 26 buah. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, atau E lebih dari 2 selalu berlaku, E kurang dari 3N dikurang 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Contoh pada K4. N sama dengan 4, E sama dengan 6. Memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 6 kurang dari 3 dikali 4 dikurang 6. Jadi K4 adalah graf planar. Pada graf K5, N sama dengan 5 dan E sama dengan 10. Tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 10 lebih besar dari 3 kali 5 dikurang 6. Jadi K5 tidak planar. Ketidaksamaan E kurang dari 3 dikurang 6 tidak berlaku untuk K3,3 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6, dan 9 kurang dari 3 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari 3N dikurang 6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi dari penurunan rumus yang diperoleh. Istilahnya di bawah ya, E kurang dari 2, E kurang dari 2N dikurang 4. Contoh graf K3,3. Pada gambar di bawah memenuhi ketidaksamaan E kurang dari 2N dikurang 4 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Itu salah. Yang berarti K3,3 bukan graf planar. Seperti terlihat pada gambar ya, karena ada yang tadi ada sisi yang saling berpotongan. Nah, contohnya adalah graf dual. Dual graf. Misalkan diberikan sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Suatu graf G yang secara geometris merupakan dual dari graf planar G diperoleh dengan cara sebagai berikut. 1. Pada setiap wilayah antarmuka atau face F di G, buatlah sebuah simpul V yang merupakan simpul untuk G. Dan untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E yang menjadi sisi untuk G, yang memotong sisi E tersebut. Sisi E menghubungkan dua buah simpul P1 dan P2 atau simpul-simpul di G yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi-sisi E di G. Untuk salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1 atau jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka. Maka sisi E adalah berupa sisi gelang. Nah, untuk contohnya ini ada graf G, terlihat ya, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Dan di sebelah kanannya ada dual dari graf G. Dan terlihat ada titik biru dan ada sisi yang saling berpotongan. Nah, di selanjutnya ini materi lintas dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing di sisi tempat satu kali. Untuk yang selanjutnya, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Nah, untuk contohnya, tidak ya, saya ada kesalahan tadi, seharusnya keterangan ini di bawahnya. Nah, di gambar yang A
adalah lintasan Euler pada graf A dengan nilai 3, 1, 2, 3, 4, 1. Untuk yang gambar B 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Untuk yang C adalah sirkuit Euler pada graf C 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Susunnya sirkuit Euler pada graf D A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, E, B, A. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, maaf ya. Nah, di A dan B graf adalah graf semi Euler. C dan D adalah graf Euler, yang E dan F bukan graf semi Euler ataupun graf Euler. Nah, di sini ada teorema ya. Teorema pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teorema selanjutnya, graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Teorema selanjutnya, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Yang B, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Ada contohnya dari gambar A, B, dan C. Di gambar A, graf berarah Euler A, G, C, B, G, E, D, F, A. Nah, untuk yang gambar B adalah graf berarah semi Euler DA, BD, CB. Untuk yang C adalah gambar graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Nah, ini ada latihannya. Manakah di antara graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun? Dari soal ini bisa kalian jawab ya langsung di kolom komentar. Misalkan yang gambar pertama yang buat A, B, C, D, E, F. Dari gambar yang keenam ini, manakah yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun? Bisa jawab langsung di kolom komentar ya. Nah, untuk selanjutnya, lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Untuk sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Dan graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Nah, ada contohnya dari gambar A, B, dan C. Di gambar A ya graf yang memiliki lintasan Hamilton, misal 3, 2, 1, 4. Untuk yang B, graf yang memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Untuk yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton karena tidak ada penghubungnya. Nah, di sini juga ada teorema ya. Syarat cukup supaya graf sederhana dengan n lebih besar dari 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n dibagi 2, yaitu D dikali P lebih besar dari n dibagi 2 untuk setiap simpul P di coba nyatakan dalam jika P maka teorema selanjutnya, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Selanjutnya, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar dari 3 terdapat n dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, di sini n itu adalah keseluruhan dari buah simpulnya ya. Dan maksudnya di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar dari 3 dan n ganjil. Terdapat n kurang dari n
kurangi 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada yang beririsan. Jika n genap dan n lebih besar dari 4, maka di dalam D terdapat n dikurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contoh, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dirasakan? Nah, untuk jawabannya, jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 4. Sudah terusnya di gambar graf yang mempresentasikan persoalan peraturan tempat duduk. Nah, untuk jawaban yang 4 ini, 9 itu dari mana, Kak? 9 bisa diambil dari karena di persoalan ada 9 anggota sebuah klub. Nah, bertemu tiap hari untuk makan siang di sebuah meja bundar atau satu meja bundar. Dan dibagi 2 karena kan terdapat beberapa hari pengaturan sama dengan 4. Berarti di 4 ini berarti pengaturan tersebut dapat dilaksanakan 4 hari. Nah, kemudian beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Nah, seperti terlihat dalam contoh ya, ada gambar A, graf Hamilton sekaligus graf Euler. Dan yang B, graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Untuk selanjutnya ada latihannya. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja? Ini sudah saya jawab. Pertama, nyatakan ruang sebagai simpul dan pintu antar ruang sebagai sisi. Kemudian, setiap pintu hanya boleh dilewati satu kali atau tidak harus kembali ke titik asal. Kemudian, melewati sisi tepat sekali, kemudian itu adalah lintasan Euler. Kemudian, di dalam graf tersebut ada dua simpul berderajat ganjil atau simpul 1 dan 6. Selebihnya genap, pasti ada lintasan Euler. Untuk kesimpulannya, setiap pintu dapat dilewati sekali saja. Bisa dilihat dari gambar ya, saya sudah. Nah, ini beberapa aplikasi graf. Lintasan terpendek shortcut, persoalan pedagang keliling atau traveling salesperson problem. Untuk yang ketiga, persoalan tukang pos Cina, Chinese postman problem. Yang terakhir ada pewarnaan graf atau graf. Nah, yang pertama persoalan pedagang keliling atau traveling salesperson problem atau TSP. Nama lain persoalan. Diberikan sejumlah kotak dan diketahui jarak antara kotak tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, di sini menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Kita baik. Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut. Nah, yang sudah kita tahu ya, N itu adalah jumlahnya. Jumlah buah lokasi kayak bisa 3, bisa 1, atau bisa 4, atau bisa berapapun lah. Yang kedua, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan dalam sebuah jalur perakitan. Yang ketiga, produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Nah, jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan N simpul. Dalam kurung N dikurang 1 dibagi 2. Contohnya, graf di atas memiliki 4 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 3 sirkuit Hamilton. Yaitu bisa dilihat ya, ada gambar. Misalnya yang di sebelah kiri adalah gambar A, yang kanan adalah gambar B, dan yang paling kanan adalah gambar C. Nah, bisa lihat ya perbedaan dari 3 sirkuit Hamilton itu.
Nah, satu satu sama dengan A C D A atau A D C B A. Bobot sama dengan 10 plus 12 plus 8 plus 15 sama dengan 45. Yang I2 sama dengan A C D B A atau A B D C A. Bobot 12 plus 5 plus 9 plus 15 sama dengan 41. Yang ketiganya adalah sama dengan A C B D A atau A D B C A. Bobot 10 plus 5 plus 9 plus 8 sama dengan 32. Sirkuit Hamilton terpendek yaitu I3 sama dengan ACBDA atau ADBCA dengan bobot sama dengan 10 plus 5 plus 9 plus 8 sama dengan 32. Jika jumlah simpul N sama dengan 20, maka terdapat 19 dibagi 2 sirkuit Hamilton atau sekitar 6 dikali 10 pangkat 16 penyelesaian. Nah, untuk kemudian persoalan tukang pos Cina atau China's Postman Problem dikemukakan oleh Mei Jian berasal dari Cina pada tahun 1942. Persoalan, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Menentukan sirkuit LR di dalam gambar ya. Lintasan ini dilalui tukang pos A B C D E F G A B C D F C E B F A. Jika graf yang mempresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Nah, dan jika Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Dan persoalan tukang pos. Jadi, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatannya. Nah, di sini pertanyaan yang persoalan tukang pos ini jadi berbeda kan, menjadi asalnya yang seperti ini menjadi seperti ini yang paling bawah ya. Selanjutnya ada pewarnaan graf. Pewarnaan graf ada dua macam. Pertama pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Hanya dibahas pewarnaan simpul ya. Pewarnaan simpul memberi warna pada simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetanggaan mempunyai warna berbeda. Setelah pada gambar ya yang ada warna merah, kuning, dan biru. Selanjutnya aplikasi pewarnaan graf mewarnai peta. Dan peta terdiri dari sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetanggaan mempunyai warna berbeda. Contohnya ada 5 gambar. Yang gambar A merupakan petanya. Dan yang B adalah peta dan graf yang mempresentasikannya. Di gambar B ini sudah memiliki graf yang sudah dipresentasikan. Untuk yang C, graf yang mempresentasikan peta. Yang D adalah pewarnaan simpul. Setiap simpul mempunyai warna berbeda. Seperti nomor 1 warna merah, 2 kuning, 3 jingga, 4 biru, 5 ungu, 6 putih, 7 hitam, dan 8 hijau. Dan yang selanjutnya 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Bilangan kromatik jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Simpul X, G, suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan X, G sama dengan K. Graf di bawah ini memiliki X, G sama dengan 3. Seperti pada gambar ya. Dan graf kosong N. N memiliki X-nya sama dengan 1 karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dengan satu warna saja. Selanjutnya, graf lengkap KN memiliki X, G sama dengan N sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Graf bipartit KM, N mempunyai X, G sama dengan 21 simpul-simpul di kemudian P1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di P2. Graf lingkaran dengan N ganjil memiliki X, G sama dengan 3, sedangkan jika N genap, maka X, G sama dengan 2.
Dan sembarang pohon T memiliki X T sama dengan 2. Untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatik. Nah, perkembangan teorema pewarnaan graf. Ada teorema 1, bilangan kromatik graf planar kurang dari 6. Teorema kedua, bilangan kromatik graf planar kurang dari 5. Teorema ketiga, bilangan kromatik graf planar kurang dari 4. Teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna yang diajukan pada abad ke-19. Dapatkah sebarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Jawabannya, dari persoalan ini ditemukan oleh Eiffel dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Nah, di sini sebenarnya aplikasi lain pewarnaan graf jadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, 1, 2, dan 8, dan 5 buah mata kuliah. Dapat dipilihnya ABCDE. Tabel berikut memperlihatkan masing 5 mata kuliah dan 8 mahasiswa. Maka itu pada elemen berikut menyatakan mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah diterapkan dan dijelaskan. Mahasiswa 1 memilih mata kuliah B, E. Mahasiswa 2 B sama D. Mahasiswa ketiga C sama D yang 4, A sama B yang 5, B sama D yang 6, C sama D yang 7, A sama C yang 8, C sama D. Dan itu sudah menyatakan mahasiswa memilih mata kuliah tersebut untuk masing-masing ya. Nah, berapa paling sedikit jumlah ada yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut, sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Biasanya simpul adalah mata kuliah, sisi adalah mahasiswa yang mengambil dua mata kuliah, dua simpul. Nah, lihat pada gambar ya. Yang A adalah persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Yang B adalah hasil pewarnaan pada simpul graf. Bilangan kromatik graf pada gambar 8.72 adalah 2. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Nah, mungkin dari saya sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, perilaku atau kurang paham. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.